Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman para alumni santri sing manut ingkang para yai. Di sini kita akan uri-uri di channel YouTube-nya Kosan Maki, komunitas santri manut kiai. Kali ini bersama saya Kang Nizar. Di sini kita akan mencari ilmu dengan para alumni santri yang insya Allah di sini beliaunya itu alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang beliau dapat sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu nyantri di Timur Tengah. Beliau juga alumni dari pondok pesantren Ribat Alawin dari Yaman di tahun 2012-2014, dan beliau juga mutakharrij Alawin mulai dari 2013 sampai sekarang. Yang kedua, beliau juga dosen usul fikih Ali An-Nur 1 Bululawang Malang mulai dari 2022 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau sekarang juga menjabat muallim atau guru di Afkar Ma'had Uin Maliki IAIN Malang. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita, Kiai Haji Ali Syarifuddin LC. Sebentar teman-teman, kita undang dulu. Pundi Ustaz Ali ini. Oke. Assalamualaikum Ustaz Yai Ali Syarifuddin. Assalamualaikum Ustaz Yai. Alhamdulillah, ngapunten derek-derek para alumni santri Kosan Maki. Oke, langsung aja kita ke narasumber kali ini. Oke, kali ini kita mengangkat tema nyantri di Timur Tengah, ya. Iya. Ya. Pernah kira. Nah, alhamdulillah beliaunya juga pernah nyantri di Ma'had Ar-Ribat Yaman. Kira-kira dengan pendapat jenengan tentang Ribat Alawiyah Yaman, pendapat jenengan tentang tema nyantri di Timur Tengah ini seperti apanya? Sudut pandang tentang tema ini mungkin bisa jadi motivasi juga untuk para teman-teman. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Harus dosennya sebagai kalau ketua nggih pun di sing saya ngoten lho Ustaz. Campur ya awak ya. Nggih, mboten apa. Kula nggih sowan santai niki. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Sayyidina Muhammad Abdillah amma ba'du. Iya. Alhamdulillah pernah mungkin nggak lama di Timur Tengah, lebih tepatnya ke Yaman. Itu tahun 2012 saya berangkat itu. Sampai tahun 2020 saya tahun itu 2012 berangkat, 2020 pulang ya. 2020 pulang. Jadi kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun.
Nggih. 8 tahun. Tapi kok kena udan kok seteles. Suwi padahal. Nggih, saktine mungkin di tempat yang lain gitu. Nggih. Insyaallah gitu. Nggih, alasannya kenapa kok pinginnya mencari ilmunya di Yaman waktu itu Ya, kira-kira? sebenarnya nggak ada alasan khusus loh. Mungkin ada kisah Saya atau iya, Saman kan dulu juga mondok di NH kan. siap. Saman tahu kan lingkungan NH itu Nggih. maksudnya paling banter ada NH itu ya pikirannya ke Azhar, ke Nggih. Mesir. Kok gak ke sana gitu loh maksudnya. Ya, Kok milihnya di Yaman? ada itu di NH itu bau-bau Yaman enggak ada. Nggih. Paling kita orang sing angkatan saya itu yang nemui atau menangi al Hussein Al-Kaf itu paling ya agak-agak bau Yaman. Tapi memang dari awal enggak ada niatan Yaman. Sampai akhirnya lulus 2011 nih. Nggih. Terus masuk kuliah di Universitas Negeri Surabaya 1 tahun, terus Oh, dapat info. sempat kuliah di UIN Surabaya berarti nggih. sempat kuliah Oh, di siap. bukan UIN, di UNESA. Oh, nggih, usah. Sempat jadi mahasiswa UNESA tapi belum sempat jadi dosen. Terus Siap. Nggih. 2012 itu pindah. Ya, Caranya dulu in, gimana bisa kok bisa, kan nggak ada angan-angan, nggak ada rencana juga kan waktu itu, terus ya, pas waktu menentukan wah harus berangkat nih ngilmu di Yaman atau di Timur Tengah, caranya jenengan seperti apa waktu itu, mungkin bisa jadi motivasi untuk para santri yang ada di luaran sana juga. nggak ada, nggak ada cara ya. Soalnya emang nggak ada niat sama sekali, nggak ada azam, nggak ada niat, nggak ada cita-cita ke sana memang. Hmm, Itu sih. Kalau ingat-ingat cerita itu, akhirnya saya itu yakin ya. Ya semoga masuk lah. ya, Ah, perkataannya Nabi itu, siapa orang Allah berkehendak atas dia itu satu kebaikan, ya Allah, ya Allah yang akan menunjukkan jalannya memang. Jadi bukan dari saya yang berkehendak. Itu awal Masya Allah. kali 2012 ada seorang kiai dari Lamongan. Beliau punya rutinan 2 minggu sekali di kampung saya. Ya, Biasanya setelah ngaji, beliau ramah tamahnya, daharnya itu di rumah saya. Terus oh, barokah. terus cerita, kiai itu cerita Ya, anaknya mau dipondokkan di Yaman. Ada satu pondok baru mau diberangkatkan ke sana. Setelah makan, bapak saya nemui saya di meja makan. Udah kayak diinterogasi saya. Sampean mau ya, meneruskan mondok di Yaman, belajar di sana, belajar agama di sana. Itu saya masih ingat. Pertanyaan ya. saya satu, terus selesai. Jenengan ridho tah? Ridho banget, sudah wis selesai majelisnya. Siapan saya, Masya Allah. berkas disiapkan, terus tanya-tanya Ya, info dan lain sebagainya. Kalau saya nggak salah ingat ya, Mas Yo. Kalau saya nggak salah ingat, itu Gus Syarif, ya anggota Kosan Maki Santri Manut Kiai, itu termasuk ya. korban pengaruh dari saya kayak ya. Oh, berarti Iya, korban jenengan juga pondok di apa? sana. Bukannya eh, Ustadz Syarif dulu yang berangkat nih, Gung? Dan satu pesawat Oh, nggih. Siap. sama bareng-bareng pemberangkatan nih. Itu jadi korban dendam saya yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejahatan kejahatan untuk yang kebaikan ya, berarti nggih. Kejahatan.
Geng, geng, geng. Terus selama nyantri 8 tahun kira-kira, Ustaz. Tapi Eh, 8 tahun itu saya sering pulang, Mas. oh pulang ya? Sering. 2013 saya pulang. Geng, geng. 2014 saya pulang juga yang rame-rame Yaman perang selama 1 tahun sampai 2015, 2016 berangkat lagi, Oke. 2018 pulang lagi. Yes, saya lah orang yang paling banyak keluar negeri. Masya Allah. Mungkin-mungkin para santri sing manusia ini dapat barokah untuk menggapai cita-citanya juga di Timur Tengah. Amin. Kira-kira circle atau sosial yang di sana mungkin kan banyak itu perbedaannya, Ustaz. Yang di Indonesia mungkin kalau ada hujan-hujan gini kan di Indonesia kan berteduh, Ustaz. Ngayup. Wedi hujan karena royoan katanya. Udane royoan ya, aku bilang ngayup. Terus ngoten. Itu kira-kira ada nggak contoh-contoh atau pengalaman jenengan yang ada di sana tentang perbedaan sosial selain itulah yang saya contohkan tadi? Mungkin ada. Uh, ada Mas, ada mirip, ada beda. Mirip Yeah. itu mereka orang di sana itu juga biasa sarungan, kebiasaan mereka sarungan, kopian, kayak orang Indonesia. Yeah, yeah. Tapi kalau seumpama yang ditanya itu anu apa ya, kebiasaan kebudayaan itu juga ada bedanya pasti. Di sana itu anu Mas, saya Mungkin ini jadi yang hangat-hangatnya kan contohnya kan sosial politik. Kalau di sini kan kalau saat politik kayak gini kan apa ya, kayak lupa akan Tuhan, lupa akan dirinya itu siapa. Kalau di sana seperti apa untuk sosial politiknya, perbedaan budayanya di sana? kayak sok ditiru Mas. Ini karena Yaman itu sama tak kasih tahu ya. Yeah. Yaman itu negara, setahu saya, Yaman itu negara yang satu-satunya mungkin yang presidennya tidak ada di negaranya. Siap. Pemerintahan itu memang benar-benar, pemerintahan di sana itu kalau dibilang kacau ya kacau. Sampai kalau seumpama pernah ke Yaman terus ke Indonesia, itu zaman bakal tahu, alhamdulillah yo, ternyata masih pemerintahan ini kok ini gak jelas sih, ilo-iloan kok ini ngono, itu lebih baik ketimbang pemerintahan di Yaman. Saya cerita tentang pemerintahan ya Mas. Yeah. Jadi benar-benar di sana itu pemerintahannya tidak bisa ditiru atau tidak patut diteladani, enggak masalah pemerintahan. Tapi kalau masalah personal kepribadian orang, wah top markotop nih sana Mas. Warisan para wali nih sana ya. Iya, mana bisa kalau di Yaman, waduh pemerintahannya itu berbau-bau sniper, hati-hati sama. Cuman kan penentu kalau ngomong perang kan kalau saya baca-baca ya, kalau yang maju duluan siapa yang negara-negara mana yang memperangi agama Islam atau memperangi Islam, yang maju duluan kan katanya kan dari pasukan yang ada di zaman. Benar nggak Ustaz? Saya nggak tahu rincinya. Kemarin sempat rame yang setelah rame-rame Israel Palestina, terus kemudian kapal apa itu ya, kapal tanker apa kapal kargo itu ya. Kemudian ditahan oleh Houthi itu, Al-Houthi itu adalah satu kabilah yang sekarang menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi mereka sekarang yang memegang pemerintahan. Itu yang kemarin rame-rame yang menahan kapalnya punya siapa itu saya tidak tahu. Insyaallah. Teman tim sukses tak? Politik. Ya, ya kan sedikit banyak juga kalau ngomong Islam kan pasti Yaman itu
Ya karena kota wali tadi, negara wali tadi ya. Makanya sedikit banyak ya kita tetap ya barokah jenengan juga kan di sini juga. Siapa tahu teman-teman para alumni juga pengen jadi pemimpin di lingkungannya masing-masing kayak gitu. Mas, tapi Saman pernah tahu enggak? Saman pernah tahu enggak? Karena di Islam itu ada diskursus khusus membahas tentang politik. Belum, belum Ustaz. Ada namanya itu siasa syariah, politik Islam. Nggih, nggih. Itu banyak referensinya, banyak marjiknya banyak, jarang sekali dikaji. Siasa Islamiyah. Siasa syariah, kalau sampean tahu baru-baru ini itu lagi gencar. NU itu ada fikih peradaban. Nah itu Siap. bagian dari siasa syariah itu yang dibahas. Mungkin teman-teman yang masih galau dengan pilihan pilpres, ya belajar dulu lah. Ya, enggak Ustaz. Biar enggak gumunan, biar enggak apa ya, nyaca tanggone sing kancanan dadi mungsuh. Kan kalau di Indonesia seperti itu Ustaz masalahnya. Kayak gitu kan. Jadi eman-eman yang awal berangkatnya jadi teman, akhirnya jadi mungsuh. Yang atas ujung-ujungnya berteman. Kan kita dibohong ini Ustaz. Mungkin referensi buku yang Ustaz Ali sebutkan itu tadi mungkin bisa dibaca biar gak gumunan. Seperti itu. Kalau di dunia pendidikan Ustaz, perbedaan antara kurikulum pendidikannya ada di Yaman dengan di Indonesia yang jenengan terapkan sekarang juga seperti apa Ustaz? Mas, saya itu 2 tahun mondok itu. Yeah. Di samping tahu sendiri kan, saya dulu itu di NH bukan termasuk membimbing bahasa Arab, bukan termasuk al-ah bukan, termasuk yang komplek ke atas nih al-ah dayat itu yang al-ah. Bukan, jadi tidak ada basic bahasa Arab sama sekali. Sama bayangkan ya. Siap. Cerita dikit Mas Yo. Monggo. Sama bayangkan, saya waktu berangkat 2012 itu total sekitar ada 16 orang. Dari Lamongan, Gresik, Surabaya, paling jauh Jakarta, Bojonegoro. 16 orang itu berangkat ke Yaman sendiri, tidak ada pendampingnya. Ini saya mau cerita kaitannya sama saya tidak ada basic bahasa Arab sama sekali. Siap. Nyampe di bandara Yaman di San'a itu kan kita orang itu ngisi formulir atau form imigrasian kan. Itu bahasa Arab semua Mas. Itu bahasa Arab asli, bukan bahasa Arab pegon. Diisi tolak. 16 orang itu berkumpul di 2 kelompok. Saya masih ingat ya, muter lingkaran 2 kelompok. Itu ada satu yang ngisi, yang lain juga ikut ngisi, soalnya saling nyontek. Kalau itu bahasa belas. Ada satu yang lulusan itu ke Bukraka, Malang, namanya Syekh Muhammad Istilani, itu juga bisa bahasa Arab Indonesia, kaku sekali. Jadi saking nol puternya bahasa Arab, saya waktu berangkat, waktu keluar dari asrama, minggu pertama ke toko perlengkapan kebutuhan, itu saya cuma modalkan satu bahasa Arab, satu kata. Belanja sabun saya nyebut hada, belanja sikat gigi saya nyebut hada, semua semua nggak bisa saya. Salam nggak bisa. Ada nggak tentang itu. Ada pokoknya. Ada. Ente ada, anak ada nggak tenang. Tapi semua itu kan barokah jenengan mondok ya. Kalau nggak di pondok kan nggak pernah ngawas, nggak pernah ngaji kan, kata hada mungkin nggak pernah tersematkan di telinga. Mungkin. Gitu. Itu barokah dari Ustaz Ali
mondok di Nurul Huda Malang. Saya So, pernah terus pernah satu kali itu saya memang benar-benar langsung wah, ya Allah baru kayak CN gitu temenan nih. Pernah satu kali saya apa itu Ustaz? Ceritanya Ustaz? waktu Bisa diceritakan? waktu masih di Tarim itu selain kuliah ikut di satu lembaga pendidikan namanya Madrasah Idrus, itu khusus untuk qiraah sab'ah, qiraah asyra. Oke. Sebelum masuk di qiraah sab'ah atau qiraah asyra itu 1 tahun harus melewati apa ya Mas, tasahih qiraah lah, membenarkan bacaannya dulu, tajwid, kemudian bacaannya jelas dan lain-lain, makhrajnya jelas. Itu saya baca itu dengan teman-teman saya yang dari mana-mana, bukan satu alma mater, ada yang dari Yaman juga, ada yang dari Indonesia juga, tapi beda lembaga. Ada sekitar 10 mungkin atau 12. Itu saya baca, disuruh baca, itu yang dipuji itu bacaan saya. Masya Allah. Saya bacanya itu dengan tahqiq, ya secara enak itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mangap saya. Itu dipuji saya. Jadi katanya Ustadznya itu Iqra'u zai Ali. Jadi, kalian bacanya itu seperti Ali ini loh. Masya Allah. Itu khas itu, kita itu, itu langsung saya ngeh. Betul. Masya Allah. Yang paling saya berkesan waktu tentang kalau seumpama dikaitkan dengan barokah nih, barokah itu tambahnya kebaikan, itu saya ngeh enak banget. Dan itu kayaknya juga ciri khasnya Nurul Huda banget nih Ustaz. Nah iya, ciri khasnya Nurul Huda banget. Kalau qiraatnya di luar kan ya metodenya yang lain, bukan tahqiq. Itu benar-benar saya tahqiq sendiri. Kalau teman-teman saya itu ya baca biasa, ya mangap ya enggak mangap, ya biasa lah. Mungkin cerita yang lain barokah atau dengan pas mondok di sana, mungkin kisah-kisah apa gitu. Ini berangkat dari ketua ini, yang inisiatornya acara ini ya. Siap. Mas Agung Firman saya. Jadi saya masih ingat ya. Karena itu pertanyaan kocak, pertanyaan nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Saya waktu baru datang itu, didatangi sama Mas Agung ke rumah. Terus ditanya, Pak, di sana ini apa sih Pak? Apa sampean kalau ke masjid, ke musola, itu naik onta, terus ontanya sama-sama cangcang nanggoni pohon kurma ya. Ya Allah. Apa sampean setiap hari ku melewati padang pasir. Apa sampean nek ngomong-ngomong nabi uangku mesti ngene Pak. Agung. Ya Allah. Ya. Jadi di sana banyak kemiripan nih Mas. Jadi bener omongan itu Hadramut sama Jawa itu. Ya, Hadramut itu provinsi. Hadramut sama Jawa itu banyak kemiripan. Banyak sekali kemiripan. Cuma ada satu mungkin yang agak beda, itu orang Yaman, orang sana itu wataknya itu agak keras. Dalam hal apapun, termasuk ngasih tahu yang mereka anggap benar. Amal ma'ruf nahi munkar nih nggih. Ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi satu kali itu saya itu kan satu kamar sama orang-orang Indo, sama orang-orang Yaman juga, sama orang Malaysia. Itu Indonesianya mayoritas, Yamannya minoritas. Orang Yaman sekitar 3 atau 4 orang. Ya. Karena saya di asrama, bukan di pondok. Asrama itu ya di tempat tinggal yang disediakan oleh universitas.
itu jadi kegiatan keagamaannya itu bukan yang sifatnya wajib, yang wajib hanya kuliah. Hmm. Satu kali waktu subuh itu ada yang bangunkan, memang dibangunkan subuh, salat, dan tidak diwajibkan jamaah. Iya. Orang Yaman itu yang di kamar saya itu semangat sholat subuh itu, nggak hanya sholat subuh jamaah tapi di masjid. Berangkat panas dingin suhunya itu tetap berangkat ke masjid. Orang Indonesia is woles pokoknya alon-alon pokok kelakon. Ya. Akhirnya tuh ada beberapa anak Indonesia itu yang telat salat subuh. Iya. Itu sama si Yaman ini, teman saya ini, namanya Barokat. Semoga Allah jaga dia, kasih kesehatan. Itu namanya Barokat. Itu waktu paginya anak yang subuhnya telat Indonesia ini diajak ngobrol, akhirnya ngobrol dua orang itu ngobrolnya si Yaman keras mas, Iya. tapi dia pengen punya tujuan itu baik, yaitu mengingatkan kalau subuhnya itu jangan telat. Salah. Ente tahu nggak kalau orang sholat subuh itu telat, itu telinganya dikencing setan. Ente tolibul ilm, mana takwa ente, takut kepada Allah, gitu baik kan. Ranjang saya kan sampingnya si Yaman. Iya. Itu saya batin, wah gak mungkin gak masuk belas, gak mungkin dirungokno. Iya, maaf. Ternyata benar. Jadi si Indonesia yang dikasih tahu itu nggak malah dengarkan, malah benci sama dia. Ini beneran ya? Pikir saya, oh, ancamnya bener ya. Coro dakwah ya Jawa itu penuh kebijaksanaan, itu bener. Kalau Pak Surya Paloh bilang teritorialnya juga berbeda, Pak. Ngerti nah? Iya, Berbeda. Mungkin gitu. Ini kok ini rotor mengarah kira umur Surya Paloh gitu. Betul. Saya ngutip-ngutip dari para politik aja. Jenengan mau nyalon kalau pilih, Zat? Cita-cita. Ya, wah. Terus. Ya setelah itu akhirnya si Yaman itu manggil saya terus dia curhat kejadian itu. Kira saya nggak tahu kan, saya dengarkan hari. Terus dia tanya, ya apa menurut ente? Soalnya katanya gitu, apa pendapat ente? Kita omongi, niat ente itu bagus, tujuan ente itu bagus, mengingatkan supaya dia itu sadar. Tapi kalau seumpama ente itu dapatnya sebaliknya, dia tambah jauh, siapa yang dosa? Maksudnya itu ya ngandani wong ya ono carane lah, ono senine. Ojo kabeh disalahno, di neraka kono. Kayak neraka, kayak dia mau besar ke dewe, ngerti aja. Ya, banyak kisah-kisah yang saat jenengan ngalim di Yaman, gitu, Timur Tengah, gitu. Itu keseharian Yang paling berkesan terakhir nih, yang paling berkesan saat jenengan ngalim 8 tahun di Yaman. Kira-kira apa? Yang paling berkesan. Nggih. Jadi yang menyentuh hati jenengan, ya wow, nah Indonesia ini aku gak tahu ngerasa modelnya, sehingga mungkin dari dunia pendidikan, dunia saat jenengan jadi ketua atau yang lain boleh ngomong. Sebenarnya malah bukan rutinitas saya yang malah yang bikin berkesan ya. Yang saya yang paling berkesan itu malah sama guru malah. Itu kayaknya saya bisa nangis kalau gara-gara itu. Ya hubungannya sama guru. Sampai satu kali
kali pernah terakhir itu ini Gus Arif jadi saksinya ini. Terus, Kemarin ini hubungannya sama guru nggih. Jadi karena ini saya ketemu guru ini juga di Yaman sana. Kemarin acara di Pajat. Itu terus acara tahunan namanya Multaqo. Itu karena guru saya itu nggak bisa hadir, akhirnya bisa hadir lewat virtual online. Itu banyak yang ikut, jadi kan virtual kita ikuti bersama-sama kan. Memang interaktif memang. Sama beliau, guru saya dikasih arahan umum, ya dikasih arahan, kemudian sesi kedua ada tanya jawab. Tanya jawab itu malah yang apa ya, hubungan remeh sekali. Kesempatan pertama ada yang tanya, kemudian kesempatan kedua ada yang tanya. Mic-nya dikasih kepada penanya, kemudian penanya tanya, mengutarakan pertanyaan, kemudian dijawab. Penanya kedua juga begitu. Terus penanya ketiga saya, jujur ya, muridnya guru saya itu banyak sekali. Mungkin kalau sekarang angkatan itu murid kalau dihitung angkatan per tahun 25 angkatan, setiap angkatan sekitar 50-an, berapa ratus, mungkin sudah ribuan muridnya. Tapi dulu saya sempat dikenal. Terus kemudian, jadi waktu saya mau tanya, saya angkat tangan. Saya mau tanya. Itu saya mau mengutarakan pertanyaan, disalat sama guru saya. Guru saya ngomong gini, ahlan ya Ali, ya halak. Jadi saya sempat dikasih kata sambutan, Ali, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar keluargamu? Itu dalam sesi tanya jawab ya. Nomor 1 sama nomor 2 itu pertanyaan biasa. Tapi saya mau tanya itu diselat. Kabarmu gimana? Keluargamu gimana? Punya anak berapa? Itu ya Allah. Kebanggaan tersendiri ya. Senengnya santri itu. Ya Allah. Ditanya guru itu. Terus spontan langsung tanya gitu. Ya spontan langsung tanya kabar itu tadi. Kam auladak Hinten ya Habib. Jadi gitu tanya gitu. Guru yang menyebutkan saya setelah acara itu istri itu, ya Allah masih diingat. Alhamdulillah banggaan pun sedih ngoten ta Ustaz. Soalnya apa maksud nggak tahu ya, kita orang itu kalau seumpama ya ikuti hari-hari ya wis gini kan rutinitas kita kan, sibuk sama keluarga, sibuk sama kerjaan, kayak kosong hati kita kan, hampa kan. Kalau ingat-ingat sama guru waktu di pondok ruangan kita itu kayaknya ya seneng aja hati nih, ada rindu. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat barokahnya para guru-guru kita, para kiai, dan semoga kita juga terus senang mencari ilmu, ngaji ke para kiai kita, sambung Al-Fatihah juga para guru-guru kita. Semoga kita jadi santri yang diakui oleh kiai-kiai kita. Seperti itu, oke Ustaz. Amin. Dan semoga Ustadz Ali juga sering-sering ngasih ilmu-ilmu juga, ke sharing ilmu lah juga. masa sama yang yakin bahwa jagoan ilmunya.
Nggih. Dan semua orang kan punya ilmu di bidangnya masing-masing juga seperti itu. Mungkin ada closing statement untuk para alumni atau para santri sehingga mereka juga bisa meraih apa yang sudah dicita-citakannya. Monggo Ustaz. Iya, apa ya? Ya, belajarlah nikmati hidup walaupun sederhana. Apa yang di depan kita. Ada satu kata-kata itu saya masih ingat dari seorang